Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak hebat dan berprestasi. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa selalu semangat dan ceria. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai materi matematika kelas 4, yaitu pengukuran satuan berat dan hubungan antar satuan berat. Bagaimana, sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa disiapkan peralatan tulisnya. Dan semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nantinya setelah belajar dengan video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi alat pengukuran berat dan dapat mengidentifikasi serta menghitung hubungan antar satuan berat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru ingin bertanya, di antara kalian siapa yang pernah membantu ibu membelikan telur di toko atau di warung dekat rumah? Nah, saat kalian membeli telur, pernahkah kalian mengamati penjual atau pedagang sedang menimbang telur? Apakah alat yang digunakan oleh pedagang tersebut untuk menimbang telur? Coba Bu Guru ingin tahu, dapatkah kalian menebak atau menyebutkan manakah di antara ketiga alat ini yang digunakan oleh penjual untuk menimbang telur-telur tersebut? Ya, jawaban yang benar adalah pedagang menggunakan alat B untuk menimbang berat telur. Namun sebenarnya ada beberapa alat untuk menimbang berat suatu benda. Apakah alat-alat yang dimaksud? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, berikut adalah contoh alat ukur berat. Yang pertama, timbangan badan bayi. Timbangan badan bayi ini digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Biasanya banyak kita jumpai di puskesmas, klinik, posyandu, dan rumah sakit. Selanjutnya adalah timbangan badan. Timbangan badan dapat digunakan untuk menimbang berat badan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Selanjutnya adalah neraca. Neraca digunakan untuk menimbang berat emas. Neraca dapat kita jumpai di toko-toko perhiasan. Alat selanjutnya adalah timbangan pasar. Timbangan pasar biasanya digunakan untuk menimbang berat benda yang beratnya antara 1 sampai 5 kg. Timbangan ini digunakan untuk menimbang telur, gula, beras, minyak sayur, dan lain-lain. Timbangan ini banyak kita jumpai di pasar dan toko-toko kelontong. Nah, yang terakhir adalah timbangan dapur. Timbangan dapur biasanya digunakan ibu untuk menimbang berat dari tepung, telur, atau bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan untuk membuat kue. Satuan baku berat ada beberapa, di antaranya adalah ton, kuintal, ons, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Bu Guru sudah menggambarkannya dalam tangga satuan berat di atas ya. Dan tangga satuan berat ini dapat kita gunakan sebagai media untuk menghitung hubungan antar satuan berat, seperti yang akan kita pelajari berikut ini. Hubungan antar satuan berat. Untuk mengidentifikasi dan menghitung
hubungan antar satuan berat, seperti yang Ibu jelaskan di awal, kita dapat menggunakan media berupa tangga satuan berat. Nah, coba perhatikan gambar tangga satuan berat yang ada di layar. Di sana terdapat arah garis panah ke bawah atau menurun. Dalam hal ini ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama, jika turun 1 anak tangga, maka dikali 10. Jika turun 2 anak tangga, maka dikali 100. Jika turun 3 anak tangga, maka dikali 1000 dan seterusnya. Itu tadi cara yang pertama. Nah, cara yang kedua yaitu jika turun 1 anak tangga, maka kita berikan 1 nol di belakangnya. Jika turun 2 anak tangga, maka kita tambahkan 2 nol di belakangnya. Dan jika turun 3 anak tangga, maka kita tambahkan 3 nol di belakangnya, dan seterusnya. Atau kita gunakan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini khusus kita gunakan pada bilangan desimal ya. Jika turun 1 anak tangga, maka geserlah koma ke kanan sebanyak 1 kali. Jika turun 2 anak tangga, maka geserlah koma ke kanan sebanyak 2 kali, dan seterusnya. Nah, supaya lebih paham, yuk kita sama-sama selesaikan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, 70 kg sama dengan titik-titik dekagram. Langsung kita perhatikan gambar tangga satuan berat. Kilogram ke dekagram turun sebanyak 2 anak tangga, sehingga bisa kita kalikan dengan 100. Jawabnya 70 dikali 100 sama dengan 7.000. Sehingga 70 kg sama dengan 7.000 dekagram. Itu tadi cara yang pertama. Kita juga bisa menyelesaikan dengan cara yang kedua, yaitu kilogram ke dekagram turun sebanyak 2 anak tangga, sehingga kita berikan 2 nol di belakangnya. 70 kita tambahkan 2 nol menjadi 7.000, sehingga 70 kg sama dengan 7.000 dekagram. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua. Soal nomor 2. 12 kuin sama dengan titik-titik ons. Kita gunakan cara yang pertama. Jika kita lihat dalam gambar tangga satuan berat, kuintal ke ons turun sebanyak 3 anak tangga, sehingga kita kalikan dengan 1000. 12 kuintal dikali 1000 sama dengan 12.000 ons. Atau kita gunakan cara yang kedua. Kuintal ke ons turun 3 anak tangga, sehingga kita berikan 3 nol di belakangnya. Jawab 12 kita tambahkan 3 nol sama dengan 12.000, sehingga 12 kuintal sama dengan 12.000 ons. Soal yang ketiga, 19,25 cm sama dengan titik-titik miligram. Nah, bisa kita lihat soal berupa bilangan desimal, sehingga kita gunakan cara yang ketiga. Jika kita lihat tangga satuan berat, sentigram ke miligram turun sebanyak 1 anak tangga. Maka ingat, jika turun kita geser koma ke kanan. Karena turunnya 1 anak tangga, maka kita geser ke kanan sebanyak 1 kali. Sehingga 19,25 kita geser tanda komanya ke arah kanan sebanyak 1 kali, menjadi 192,5. Nah, tanda koma yang semula berada di belakang angka 9 bergeser ke kanan 1 tempat menjadi di belakang angka 2. Sehingga kesimpulannya 19,25 cm sama dengan 192,5 mg. Soal yang keempat,
3 ton sama dengan titik-titik kilogram. Kembali kita lihat gambar tangga satuan berat. Ton ke kilogram turun sebanyak 3 anak tangga. Sehingga kita kalikan dengan 1000. 3 dikali 1000 sama dengan 3000 kilogram. Atau kita gunakan cara yang kedua. Satuan ton ke kilogram turun 3 anak tangga. Sehingga kita berikan 3 nol di belakangnya. 3 kita berikan 3 nol di belakangnya menjadi 3000. Sehingga 3 ton sama dengan 3000 kilogram. Menginjak materi selanjutnya yaitu hubungan antar satuan berat jika arah panah pada tangga satuan naik atau ke atas. Caranya tetap ada 3 cara. Yang pertama, jika naik 1 tangga maka dibagi 10. Jika naik 2 tangga maka dibagi 100. Jika naik 3 anak tangga maka dibagi 1000 dan seterusnya. Atau kita juga bisa gunakan cara yang kedua. Jika naik 1 anak tangga maka dihilangkan 1 nol. Jika naik 2 anak tangga maka dihilangkan 2 nol. Jika naik 3 anak tangga maka dihilangkan 3 nol dan seterusnya. Atau kita gunakan cara yang ketiga. Ingat, cara yang ketiga khusus untuk bilangan desimal ya. Jika naik 1 anak tangga, maka kita geser tanda koma ke kiri sebanyak 1 kali. Jika naik 2 anak tangga, maka kita geser tanda koma ke kiri sebanyak 2 kali dan seterusnya. Supaya lebih paham, ayo bersama-sama kita selesaikan latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, 2800 gram sama dengan titik-titik ons. Jika kita perhatikan tangga satuan berat, satuan gram ke ons naik 2 anak tangga, sehingga bisa kita bagi 100. 2800 dibagi 100 sama dengan 28. Sehingga 2800 gram sama dengan 28 ons. Itu tadi cara yang pertama. Atau kita bisa selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu satuan gram ke ons naik 2 anak tangga. Sehingga kita hilangkan saja 2 nol di belakangnya. 2800 kita hilangkan 2 nol menjadi 28. Sehingga 2800 gram sama dengan 28 ons. Nah, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Soal selanjutnya, 420,75 hektogram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, soal tersebut berbentuk desimal, sehingga kita gunakan cara yang ketiga ya. Kembali kita perhatikan gambar tangga satuan berat. Satuan hektogram ke kilogram naik sebanyak 1 anak tangga. Ingat, jika naik arahnya, maka kita geser koma ke kiri. Karena naiknya 1 anak tangga, maka kita geser sebanyak 1 kali. Sehingga menjadi 420,75 menjadi 42,075. Tanda koma yang semula berada di belakang angka 0 bergeser ke kiri 1 tempat menjadi di belakang angka 2. Sehingga kesimpulannya 420,75 hektogram sama dengan 42,075 kilogram. Akhirnya selesai juga materi kita hari ini. Bagaimana materi hari ini, menarik bukan? Dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Dan perlu diingat
Kunci sukses belajar matematika adalah sering berlatih soal dan pantang menyerah dalam menyelesaikan soal-soal. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.